Dia tersesat dan sendirian di gua ini, tapi dia tersenyum saat merasakan ada orang di dekatnya. Sialnya, begitu dia belok, ekspresi bocah ini langsung berubah drastis, dengan mata melotot. Tepat di depannya, ada tengkorak dengan serangga raksasa menempel di kepalanya. Makhluk itu melompat mau menggigit, dan hampir saja merenggut kakinya. Dia heran, kenapa ada monster lain lagi padahal dia baru saja selesai bertarung sengit. Hewan ini mirip sekali dengan yang menggigit lengannya tadi, sepertinya ini sejenis parasit, karena menempel erat di leher monster itu. Tapi tidak peduli apapun jenisnya, kalau dia menghajarnya, sampai banyak, makhluk itu pasti akan mati juga. Tapi duganya salah, karena pemukulnya mendadak hancur, monster itu berbalik, dan langsung menggigit pundaknya dengan sangat keras. Karakter utama kita menahan serangan itu, dengan sisa pemukulnya, lalu mendorongnya menjauh. Tapi makhluk sialan itu menyerang lagi, mencengkeram wajahnya, membantingnya ke tanah, dan mulai mengunyah lengan mungilnya. Dia meraba-raba ke samping, berhasil meraih sebuah batu besar. Dan langsung menghantamkannya ke kepala makhluk itu berkali-kali sampai akhirnya melepaskannya. Dengan amarah yang meluap, dia bangkit berdiri dan menghancurkan makhluk itu ke tanah sampai tidak bersisa, bahkan serangganya pun hancur lebur. Dia sangat kelelahan dengan pandangan yang mulai kabur. Saat menyadari segerombolan besar makhluk mengerikan sedang merayap mendekat ke arahnya. Semuanya memiliki parasit menjijikkan di kepala mereka. Kupikir dia akan menyerah pada takdir. Tetapi dia tetap memaksakan diri untuk berdiri dan bersumpah akan menyelesaikannya sampai akhir. Dia langsung menerjang maju, melayangkan pukulan keras ke mulut monster pertama, tapi malah mendapat gigitan kecil seperti anjing kelaparan. Dia masih sempat memutar tubuhnya dan membalas dengan hantaman sikut ke kepala. Tapi monster lain mendadak melompat dan menjatuhkannya. Dia berusaha berguling untuk meloloskan diri saat tiba-tiba kabut biru misterius berbisik pelan, "Ini sangat menarik." Saat dia menoleh, tampak sosok seperti iblis biru kecil sedang melayang santai di sana. Dia bingung, apakah dirinya sudah gila, terkena racun, atau semacamnya. Namun makhluk itu hanya berujar bahwa bagi seseorang yang berada di ambang kematian, semua hal itu tidak lagi penting. Kalau dia ingin tetap hidup, dia harus segera meraihnya. Nah, perhatikan ini, dia langsung melompat, menangkapnya di detik terakhir, dan seketika aura biru meledak memenuhi ruangan gua. Asap dari efek gelombang itu memudar dan mulai mengalir deras ke tubuhnya, berubah bentuk menjadi sebuah pemukul bisbol. Dia berdiri terpaku sambil kebingungan. Kenapa hal aneh seperti ini bisa terjadi secara acak? Namun tidak ada waktu luang, karena monster lain sudah menyerang. Dia menggertakkan gigi, dan menghantamkan pemukul itu tepat ke tengah dadanya, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Hanya sisa organ, dan setengah tubuh monster itu yang jatuh ke lantai, hancur total. Dia menyadari ada kekuatan aneh yang mengalir di tubuhnya, yang jelas berhubungan erat dengan benda yang baru saja dia tangkap tadi. Dia sama sekali tidak tahu apa itu, tapi dengan pemukul ini di tangannya, dia pasti bisa menyelesaikan penjara bawah tanah ini sendirian. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, mari kita putar balik waktu untuk melihat kejeniusannya dalam bisbol. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya. Itu adalah kakek berusia 700 tahun yang menanyakan apakah dia ada pertandingan hari ini, dan dia menjawab ya, hari ini adalah babak final yang besar. Si kakek mengingatkan bahwa taruhan mereka tetap berlaku. Jika dia kalah sekali saja, dia harus menggunduli kepalanya, bekerja di kuil, dan melupakan mimpinya. Tapi Kim dan menegaskan hal itu tidak akan terjadi. Saat seseorang memanggilnya lagi, seorang gadis yang masih mengantuk bertanya apakah dia sudah mau pergi. Membuat dia heran kenapa gadis itu bangun sepagi ini. Gadis itu hanya menyuruhnya menjulurkan tangan dan berhenti bersikap lemah. Dia menjatuhkan sebuah boneka ke tangannya, membuat Kim dan bingung apa ini. Sebenarnya, gadis itu meledeknya buta, karena itu jelas boneka yang sangat imut. Dia membalas bahwa boneka itu sama sekali tidak lucu. Melihat gadis itu mulai kasar, dia mengucapkan terima kasih sambil mengusap kepalanya. Heran kenapa dia mendadak bersikap sangat manis hari ini. Tiba-tiba dia ditendang, dan si kakek menyuruh mereka pulang dengan selamat seperti biasa. Dia mengambil pemukul besarnya, berpamitan akan segera kembali, lalu bergegas menuju turnamen. Ini adalah final kejuaraan bisbol sekolah, dan dia bersiap menghadapi lemparan lawan. Semua orang di stadion sedang menyaksikan aksi pemukul paling berbakat di seluruh Korea. Sang pelempar mulai bersiap, menarik tangannya ke belakang,
dan menatap tajam ke arah Kim, dan hanya membahas ini dan bola kemudian melesat cepat bagai meriam bom, mengarah lurus padanya. Tapi bocah ini sudah sangat siap, mengawasi arah bola, dan mengayunkan pemukulnya sekuat tenaga. Lemparan tadi hampir saja mencelakainya. Bola meluncur seperti peluru tepat di samping kepalanya, melesat tinggi ke angkasa, dan mendarat di tribun penonton. Seperti biasa, dia kembali mencetak home run yang luar biasa. Kalian pasti bisa melihat betapa berbakatnya bocah ini. Kalian pasti tahu kan kelanjutan nasib pemuda berbakat ini? Dia memang menjanjikan, tapi dia harus mati dulu sebelum pindah dunia. Sekarang dia sedang berjalan pulang sambil berpikir gembira bahwa setelah menjuarai turnamen ini, pintu tim profesional pasti akan langsung terbuka lebar. Tiba-tiba dadanya dipukul, dan gadis yang sama dari kuil tadi menyuruhnya untuk segera sadar dan fokus. Mereka mulai bertengkar konyol sambil menaiki tangga, mengobrol dengan ceria. Sementara gadis itu dengan bangga berkata bahwa tentu saja Kim dan harus menang. Ternyata dia sempat memberikan jimat keberuntungan padanya Kim dan menyuruhnya bergegas agar mereka bisa segera makan malam. Namun saat pintu dibuka, ada seseorang misterius yang berdiri di atas jasad kakek botak itu. Orang asing itu mulai berbalik sementara Yena bahkan belum menyadari kehadiran siapapun di sana. Lalu mereka berdua berteriak memanggil sang guru. Kim dan sangat bingung, namun pria misterius berkerudung itu berujar bahwa masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yena. Ucapannya terputus saat Kim dan mengayunkan pemukul tepat ke wajahnya, memaksa pria itu untuk segera menghindar. Dia menyuruh Yena lari menyelamatkan diri. Namun Yena malah balik bertanya apa yang akan dia lakukan sendirian di sana. Kim dan hanya mendesaknya untuk pergi, dan Yena pun segera kabur. Dia penasaran siapa sebenarnya orang ini, mengapa dia ada di kuil mereka, dan apa yang telah terjadi pada gurunya. Pria berkerudung itu bergerak lincah seperti di film fiksi, bergumam ingin menjelaskan, namun tidak punya waktu lagi. Sambil menunjukkan sebuah kristal, dia berkata sangat disayangkan semuanya harus berakhir seperti ini. Sebelum Kim dan sempat mencerna situasinya, pria itu melesat maju secepat peluru, mencengendaram lehernya, dan menghantam dadanya, menyuruhnya mencari seseorang bernama Iner Kim, dan menyadari wajah orang asing itu sangat mirip dengannya. Lalu lantai di bawahnya mendadak hancur dan dia jatuh ke dalam jurang tak berujung. Di sanalah, dia mendadak tersadar dan mendapati dirinya berada di dalam gua asing yang gelap. Di sebelahnya, terdapat sebutir telur monster, namun dia segera menyadari bahwa tempat itu sebenarnya adalah sarang raksasa. Telur itu mulai menetas dan makhluk di dalamnya merangkak keluar, membuat dia panik memikirkan apa yang terjadi dan di mana dia berada. Sebelum sempat bereaksi, makhluk itu langsung menempel di lengannya, menusuk kulitnya, dan tampak berusaha menjadikannya inang. Beruntung dia segera mengibaskan tangannya dengan kuat dan melempar makhluk itu. Meski lengannya langsung terasa terbakar hebat, saat itulah dia melihat pemukul bisbolnya berada di dekatnya, segera meraihnya, tepat saat monster lain kembali menyerang. Dia memukulnya hingga terpental jauh. Dia berlari kencang menuju ujung gua, dan melihat aliran sungai. Karena menduga serangga berkaki 8 itu tidak bisa berenang, dia memutuskan untuk langsung melompat ke air. Kawanan monster itu hanya berkumpul di tepi air tanpa berani masuk. Namun rasa sakit lain tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya, karena segerombolan lintah mengerikan mulai menyedot darah di kakinya. Bocah malang ini benar-benar tidak diberi waktu untuk bernapas santai. Dia merangkak naik, menyingkirkan makhluk menjijikkan itu, dan heran, mengapa selalu ada monster kemanapun dia melangkah. Tempat mengerikan apa ini sebenarnya, dan mengapa terasa sangat asing dari dunianya dahulu. Pandangannya kemudian tertuju pada boneka kecil pemberian Yena. Membuatnya cemas, apakah gadis itu baik-baik saja sekarang? Apakah pria berambut putih tadi telah menyakitinya? Tapi bagaimanapun juga, dia harus tetap tenang dan fokus bertahan hidup terlebih dahulu. Dia mencoba bangkit berdiri, namun predator raksasa ternyata sudah mengintai tepat di belakangnya. Sesuatu menetes basah di pundaknya, dan ketika dia menoleh ke belakang, apa-apaan itu? Sayangnya sudah terlambat, karena dia langsung dihantam keras hingga terpental jauh. Sadar harus segera kabur dari sana, dia melihat celah gua yang sempit di sudut ruangan. Langsung berlari sekencang mungkin untuk menyelinap masuk sementara sang monster terus mengejarnya dari belakang. Rahang besarnya hampir berhasil masuk namun akhirnya tersangkut di luar celah. Satu cakaran maut meluncur dan nyaris merobek matanya.
Dia buru-buru melompat mundur, menyadari masa depannya hampir saja lenyap seketika. Dia benar-benar ketakutan setengah mati saat menatap predator buas itu. Untungnya, monster itu akhirnya berbalik pergi. Dia bisa bernapas lega karena musuhnya tampak menyerah. Namun kondisi lengannya masih terasa sangat aneh dan mati rasa. Ini pasti efek dari sengatan serangga tadi, bahkan dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Tempat gila macan apa ini yang selalu mengancam nyawanya setiap 5 menit sekali. Dia harus segera menemukan jalan keluar dari gua ini dan tidak bisa terus-terusan bersembunyi. Disitulah dia memutuskan untuk melangkah mengikuti cahaya samar, dan kalian pasti tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dia bertemu monster itu lagi. Begitu dia membangkitkan kekuatan bisbolnya dan menghancurkan musuh pertama, dia bersumpah meski tidak paham kekuatan misterius ini. Energi ini sudah cukup untuk membantai semua monster di sana. Dan seketika, tanah langsung dipenuhi bangkai monster. Kini dia benar-benar ingin tahu rahasia di balik pemukul misterius ini. Dia bisa merasakan kekuatan mengalir di tubuhnya seperti semacam sihir. Tapi tiba-tiba pemukulnya hancur dan berubah jadi api. Dia bingung banget. Sebuah mulut muncul di tengah kobaran api, terbang keluar, lalu langsung melahap salah satu mayat di sana. Bukan cuma satu, tapi melahap seisi lantai. Setelah membersihkan seisi ruangan, api aneh itu kembali padanya dan mengalir masuk lagi ke dalam pemukul bisbolnya. Tiba-tiba dia merasa seperti kakek-kakek yang kena serangan jantung hampir mati. Tapi anehnya, rasa sakitnya hilang dan tangannya mulai tumbuh lagi. Bukan cuma tangan, semua luka robek, gigitan, dan hantaman yang dia terima langsung sembuh. Ditambah lagi, otot-ototnya mendadak jadi makin kuat. Entah apa rahasia pemukul ini, yang jelas kekuatannya gila-gilaan. Dia tidak cuma dapat peningkatan serangan yang besar, tapi juga kemampuan regenerasi instan. Harusnya bertahan hidup jadi gampang sekarang, tapi masalahnya dia kelaparan setengah mati. Tiba-tiba dia menemukan jamur liar dan langsung memakannya tanpa curiga. Ya, mungkin itu pilihan terbaiknya saat ini. Nyerinya, jamur di dunia lain, begini bisa saja sangat beracun. Sadar akan risiko itu, dia tetap nekat melahapnya. Jadi ya, bocah ini memang agak kurang pintar. Dia bilang lebih baik mati keracunan daripada harus mati konyol karena kelaparan. Sekadar info saja, manusia sebenarnya bisa bertahan sekitar 30 hari tanpa makan. Paling cuma jadi kurus kering saja. Tapi untungnya taruhan nekatnya berhasil. Dia bilang rasanya enak banget. Taruhan yang sangat sukses. Begitu tenaganya pulih, dia mulai mengumpulkan barang-barang berguna untuk bertahan hidup. Dia bahkan kembali ke air penuh lintah itu. Biar menjijikkan, setidaknya air itu masih aman diminum. Dia bahkan mengambil lintah-lintah itu, karena secara teori, mungkin bisa dimakan, entah berkat kekuatan pemukul gaibnya, atau bukan. Tapi dia baik-baik saja, dia masih bingung ini gua apa, tapi setidaknya dia bisa bertahan. Monster baru terus datang, seperti Morlock ini, yang menyerangnya tanpa pikir panjang, tapi kepalanya langsung dihantam keras. Protagonis kita sadar, kalau setiap makhluk yang menyerangnya selalu punya parasit. Untungnya, setiap kali dia membantai satu monster, pemukulnya langsung melahap mereka lagi. Begitu terjadi, fisiknya otomatis menjadi jauh lebih kuat. Dia bertambah kuat, begitulah caranya beradaptasi di sini. Tapi dia selalu lari dari predator puncak itu, sangat mengerikan, dia belum bernyali. Untungnya monster besar itu cuma muncul sesekali seolah sedang menjaga sarang. Tapi setelah menjelajahi seluruh area, barulah dia menyadari sesuatu yang cukup penting. Dia berada di jalur keluar yang salah. Karena semua sudut peta sudah dijelajahi, satu-satunya cara adalah kembali ke tempat telur-telur tadi dan menyeberang ke ruangan lain. Navigasinya lumayan oke, tapi masalahnya dia harus lewat area si predator. Bagaimana dia bisa melawan monster itu kalau sampai ketahuan di area terbuka? Semangatnya mulai goyah dan dia ragu apakah bisa pulang untuk bertemu keluarganya lagi jika berhasil keluar dari sini. Apakah dia akan terjebak selamanya di sini? Siapa sebenarnya orang misterius itu? Akhirnya dia memutuskan tidak akan memikirkan itu sebelum berhasil kabur. Sekarang kita kembali ke ruang telur. Banyak monster kecil berkeliaran di sana, tapi setidaknya si bos besar sedang tidak ada. Untuk orang yang biasanya sian, akhirnya dia mendapatkan sedikit keberuntungan yang sangat berharga. Dia melihat kalau monster-monster itu kurang peka, jadi dia mulai mengendap-endap sambil tersenyum kecil. Walau senyumnya langsung hilang saat dia tidak sengaja menginjak tulang sampai berbunyi keras. Tapi anehnya,
Monster itu sama sekali tidak bereaksi. Jantungnya berdegup kencang, tapi dia sangat lega, karena entah bagaimana semua ini terasa begitu mudah. Dia berhasil melewati ruangan itu, dan meninggalkan serangga menjijikkan di belakangnya. Tapi sialnya, dia malah masuk ke ruangan lain dengan lubang di langit-langit, dan tumpukan telur yang jauh lebih banyak. Ruangan ini tertutup rapat. Jalan buntu lagi, jawabannya jelas. Dia harus bisa naik ke langit-langit untuk menjangkau cahaya itu. Tiba-tiba tanah yang dia pijak bergerak sendiri. Dia menoleh ke bawah dan ya ampun, dia menginjak si predator. Makhluk itu langsung berputar dan mencambuk dadanya sampai dia terhempas keras ke lantai. Dia bangkit sambil terengah-engah menahan sakit di perutnya. Ternyata ruangan terakhir ini tempat istirahat si predator yang sekarang langsung menyerang untuk menggigitnya. Dia mencoba berdiri sambil terus mengawasi monster itu. Sambil mengayunkan pemukulnya, dia sukses membuat monster itu mengeluarkan darah hijau. Sekarang nyalinya langsung naik. Dia menatap si monster lalu bertanya bagaimana. Apa rasanya beda dari sebelumnya? Monster itu menerjang lagi. Tapi anehnya sekarang dia bisa membaca semua arah serangan dengan jelas. Bocah ini sadar kalau perubahan tubuhnya telah membawa dia ke level yang jauh berbeda dari sebelumnya. Dia mendaratkan pukulan telak tepat di titik lemah sang monster hingga kesakitan. Serius, bagaimana bisa bocah nomor 47 ini melawan monster setinggi gedung 6 lantai? Saya juga tidak tahu. Melihat luka yang berhasil dia buat, dia makin bersemangat dan yakin bakal menang. Tapi disitulah petaka dimulai, karena dia baru saja mengucapkan kata pamalik. Tiba-tiba monster itu membuka mulut lebarnya, lalu meraung sangat keras. Seluruh tempat mulai runtuh berguncang, dia bingung setengah mati. Tapi jelas monster itu sedang memanggil seluruh pasukannya. Nah, kalian pasti tahu, kalau senjata pemukul biasa tidak akan cukup untuk menghadapi situasi gila ini. Oh iya, saya sampai lupa. Dia kan sudah mulai membantai mereka dengan pemukulnya. Mungkin monster itu sengaja membawakannya mangsa, agar dia bisa membunuh sekaligus memulihkan diri. Lihat saja tanahnya sudah dipenuhi bangkai monster saat dia berdiri kelelahan. Dia berpikir, kalau begini terus tidak akan ada habisnya, dan dia bakal mati konyol. Tunggu dulu, saya pikir dia berhasil mendaratkan serangan sempurna, tapi ternyata dadanya yang justru tertusuk tembus sampai ke belakang. Tapi luar biasa, protagonis kita masih sempat memukul kaki monster itu hingga patah. Monster itu melolong kesakitan, dan dia berhasil melepaskan diri. Dia menepis kakinya, tapi darahnya mengalir deras membanjiri lantai. Pandangannya mulai buram dan semuanya perlahan menjadi hitam putih. Wah, suasananya mendadak jadi mirip game horor zombie akibat kehilangan banyak darah. Apalagi rombongan monster kecil mulai mendekat dan melompat bersamaan. Dia pun bertanya-tanya, apakah ini akhir hidupnya? Apakah dia akan mati di sini? Namun tiba-tiba Yana muncul di sampingnya dan menyuruh si bodoh ini, jangan menyerah. Dia harus bangkit, karena dia dan Master sedang menunggunya. Sosoknya lalu berubah menjadi asap biru sambil terus menyuruhnya berdiri. Protagonis kita langsung tersadar ke realitas. Dia menoleh, meraih pemukulnya, dan melihat kawanan monster yang sedang melompat ke arahnya. Ledakan api biru membubung tinggi, menghempaskan semua makhluk itu ke dinding. Sekarang protagonis kita berdiri tegak dengan memakai topeng setengah wajan. Jujur saja, penampilannya keren banget. Dengan topeng setengah wajan di tengah kobaran api, dia bilang sudah muak dengan serangga. Saat predator marong, dia menerjang maju membawa badai api. Dia menarik pemukulnya dan tunggu. Apa monster itu langsung lenyap. Potongan tubuh monster berjatuhan, seolah hancur lebur. Tidak heran dia dijuluki pemukul bisbol paling profesional di Korea kini, yang tersisa hanya bagian kaki bawah makhluk itu. Kobaran api kembali menyelimuti pemukulnya, saat sisa tubuh monster itu mencoba menyerang lagi. Tubuh si predator langsung tercabik-cabik habis. Kalian bahkan bisa mendengar suara nyerinya, yang membuat sang protagonis ketakutan sebelum seluruh energinya terserap masuk. Bocah ini sepertinya tidak akan sempat merayakan umur 20 tahun, karena dia ambruk lagi menahan sakit dada yang luar biasa. Untungnya, setelah rasa sakit itu hilang, tubuhnya beregenerasi sampai lubang di dadanya lenyap tak berbekas. Dia mengeluh rasanya sakit sekali dan kapok tidak mau mengalaminya lagi. Tapi karena monster tadi jauh lebih kuat dari yang lain, peningkatan energi yang dia rasakan sekarang benar-benar luar biasa gila. Tunggu, saya kira lubang itu ada di langit-langit. Tapi sepertinya serangan tadi malah menjebol dinding samping ruangan. Kabar baiknya dia berhasil keluar. Tapi kabar buruknya di luar,
ternyata padang pasir gersang. Setidaknya dia masih bersemangat. Ini memang tidak jauh lebih baik daripada berada di gua, tapi setidaknya dia tidak terperangkap lagi. Namun seperti dugaan saya, semangatnya tidak bertahan lama. Dia langsung ambruk sambil mengeluh kalau tempat ini ternyata jauh lebih kosong dari bayangannya. Tidak ada minuman, tidak ada makanan. Sejauh ini dia cuma menemukan monster tengkorak, skenario terburuk, karena mereka tidak menjatuhkan barang apapun saat dikalahkan. Bahkan tidak ada apapun yang bisa dia gigit dari tulang belulang kering itu. Dia tidak menyangka perjuangan matian-matiannya bertahan hidup hanya berakhir konyol di gurun tandus ini. Apakah dunia ini adalah tempat umat manusia sudah musnah total? Saat dia membuka mata, dia sangat berharap semua ini cuma mimpi buruk dan dia berada di tempat lain. Sialnya, kenyataan berkata lain. Dia terbangun dan melihat si pria berambut putih menyuruh Lu untuk berhati-hati. Si gadis kecil Lu malah girang dan bilang si protagonis kelihatan masih hidup. Tapi gak lama kemudian, dia malah melipat tangan sambil menyuruhnya berhenti nangis karena mukanya jelek banget. Dan langsung memohon setengah mati, tolong selamatkan gue, kalian orang pertama di sini yang bisa diajak ngomong secara normal. Aris pun menyuruhnya tenang sedikit. Aris bilang lebih baik mereka istirahat sejenak, tapi Lu menolak karena perjalanan masih sangat jauh, padahal tidak mungkin mereka menyeret dan yang kondisinya kekarat begini. Lagian, Lu kelihatan cukup senang ketemu manusia lain, jadi lebih baik dan jangan mati dulu. Lu langsung cemberut kesam, berbalik, lalu mulai memasak sup. Si protagonis sampai melongo melihatnya. Sudah lama sekali dan tidak memakan makanan sungguhan. Lu bertanya, apa dia sudah berhari-hari tidak makan? Dan menjawab ya jelas. Dia bahkan belum makan satu gigitan pun selama 5 hari. Lu pun menyahut, itu sih sudah batas maksimal buat bertahan hidup. Aris hanya menatap heran, karena dan tip orang yang jujur. Dia langsung ceplas-ceplos ya, gue bisa hidup berkat kekuatan menyerap monster ini. Begitu saja dia membongkar rahasianya. Aris mengaku belum pernah mendengar sihir aneh seperti itu, tapi karena Aris menyebut kata sihir dengan santai, dan malah balik bertanya, apa sihir memang ada di dunia ini? Lu heran, ya jelas adalah. Memangnya dia dari mana sampai gak tahu sihir, dan bilang ceritanya panjang. Lalu Aris menyodorkan supnya. Menjelang malam, mereka mendengarkan semua penjelasan dan tentang kemampuan uniknya itu. Lu pun heran, tumben sekali malam ini hampir tidak ada zombie atau tengkorak yang berkeliaran di sekitar sini. Dan menjelaskan kalau itu karena dia sudah membantai semuanya menggunakan kekuatannya sendiri. Lu masih bingung, sementara Aris berpikir, monster mayat hidup harusnya terus bangkit. Tapi bocah ini tadi bilang dia menyerap mereka. Jadi, mungkin ada hubungannya. Aris berterima kasih karena berkatnya, mereka akhirnya bisa tidur nyenyak malam ini, dan karena tidak punya tempat tujuan, dan memutuskan ikut dengan mereka sampai bisa pulang ke dunia asalnya. Lu pun bertanya pada Aris, sebenarnya apa yang sedang mereka lakukan saat saling menatap begitu, sementara dan malah terharu penuh drama, dan bilang dia sangat berterima kasih pada mereka. Lu jelas tidak menyukai kepolosan itu. Keesokan harinya, saat sedang mengumpulkan kaktus di gurun, dan memuji pengetahuan Lu yang sangat luas, Lu menjawab santai, ya kalau mau menyeberangi gurun begini, ini sih pengetahuan dasar. Dan langsung memasang muka aneh. Lu pun menendangnya, dan mengelun kalau Lu sangat mirip dengan adik perempuannya yang super menyebalkan. Sepanjang jalan mereka terus mengobrol, dan banyak belajar dari Aris tentang ekologi monster serta cara bertarung. Dia juga tahu kalau mereka berdua di sini untuk memburu bos monster, dan merasa sangat beruntung karena mereka jelas-jelas orang baik, bukan orang biasa di dunia kejam ini. Malam pun tiba, dan sedang santai ditendanya, saat Aris tiba-tiba datang berkunjung. Duh, mana sih para waifu di cerita ini? Cuma karena si bocah ini jago mengayunkan tongkat pemukul, isinya jadi cowok semua, gak seru banget. Tapi tunggu sampai kalian lihat momen ini, saat dan bilang dunia ini agak membosankan. Adegan berikutnya dia langsung lari dikejar naga raksasa. Mereka berdua lari kencang, dan menyuruh Lu pergi duluan, saat naga itu semakin mendekat, dan menarik tongkat pemukulnya ke belakang, menghantam kepalanya, dan membuat monster itu langsung pusing. Tapi naga itu menahan pijakannya, lalu mengayunkan cakar tajamnya, hingga membuat dan terpental jauh. Lu berteriak memanggil dan saat dia mendongak astaga, baru kali ini gue melihat naga melompat untuk menggigit seagresif itu. Tapi tiba-tiba, sesuatu meleset cepat bagai peluru,
dan membelah naga itu menjadi dua. Aris dengan gaya santai dan keren bertanya, kalian berdua baik-baik saja? Dan pun bangkit dengan tubuh babak belur sambil berkata, gue aman, gak apa-apa. Kemudian roh dari tongkat pemukul itu keluar dan mulai melahap si naga. Ini pertama kalinya Aris dan Flu melihat monster dimakan dengan cara mengerikan seperti itu, dan luka tubuh dan langsung pulih seketika. Flu bertanya apa itu kemampuan penyerapan yang dia ceritakan kemarin, dan membenarkan dia. Kurang lebih begitulah cara kerjanya. Aris makin kagum karena mayat monster dan energi mananya sampai ikut lenyap tak bersisa. Aris kemudian menatap dan berkata ada sesuatu yang harus dia lakukan. Malam harinya, Flu langsung protes keras, ini gila, apa maksudmu menyuruh dan bertarung melawan Monster League? Itu sama saja dengan menyuruh dan mati konyol. Harusnya mereka fokus pada rencana awal dan membunuhnya sendiri, karena memang itu tujuan mereka ke sini. Tapi Aris menegaskan, dia tidak akan memaksa jika dan menolak. Flu masih marah dan bilang bocah itu sama sekali tidak tahu betapa kuatnya Monster League. Itu sangat berbahaya, tapi dari kejauhan, dan menyahut, kalau dia bersedia mencoba dia hanya perlu tahu rencananya saja. Di adegan berikutnya, Aris menjelaskan, kalau sebelum memulai pertarungan maut itu, mereka harus tahu pasti bagaimana cara kerja kekuatan dan apa batasannya, seberapa cepat dia pulih, dan berapa banyak yang bisa dia serap. Dan merasa dia memang butuh tes itu, karena kalau mau bertarung, dia harus tahu apa yang bisa dan tidak bisa dia lakukan. Tapi di adegan berikutnya, dia malah berdiri bengong menatap tongkat pemukul di tanah sambil bingung. Kita sedang apa sekarang? Lalu menjelaskan, kalau mereka mau mengukur energi mana, dan kaget tunggu, gue punya mana juga. Lalu menjawab ya iyalah, karena semua orang di dunia ini punya energi mana. Aris berkata dia harus memeriksa tubuh dan secara menyeluruh, anehnya, dan malah mendadak malu-malu kucing sambil bilang woi, jangan tatap gue kayak begitu, seram amat, tapi tenang, situasinya gak seneh itu kok. Aris hanya menaruh tangan di pundak dan berdiri di belakangnya, lalu mulai memasukkan energinya. Dia benar-benar masuk ke dalam jiwa bocah itu untuk melihat jantung manusia yang sedang menatap bayangan api. Aris langsung menarik tangannya dengan wajah shock dan bertanya, sudah selesai? Aris menjawab sayangnya sudah, tapi dia tidak menemukan petunjuk apapun karena sangat sulit untuk mengklasifikasikan mana milik dan sebagai energi sihir yang normal. Rasanya lebih seperti ada makhluk lain yang hidup di dalam tubuhnya. Kekuatan itu jelas sangat berbahaya. Di bab berikutnya, seekor tengkorak sedang berjalan santai, menoleh ke samping, lalu plak mulutnya terhantam batu hingga langsung tumbang. Sudah cukup lama sejak dan terdampar di dunia asing ini, dia tidak tahu pasti. Tapi kira-kira sudah sekitar 3 bulan berjalan. Dia bahkan sudah lupa berapa banyak monster yang sudah dia serap, membuat tubuhnya tidak bisa lagi disebut manusia normal. Satu hal yang pasti, dan sadar kalau setiap sudut dunia ini penuh dengan monster. Tapi untungnya dia punya teman seperjalanan. Sekarang lihat saja kebersamaan mereka yang hangat saat makan bersama sambil dipantau oleh Aris. Kelihatannya dan sudah mencoba melatih kontrol mananya, tapi sayangnya hasilnya tidak berjalan mulus. Aris sebenarnya sudah menduga hal itu. Lagi pula bocah ini memang tidak terlihat seperti tipe penyihir berbakat. Aris menyuruhnya jangan menyerah, karena dan jelas punya semacam energi kuat di dalam tubuhnya. Jadi hanya masalah waktu saja sampai dia bisa mengendalikannya. Dan juga bilang kalau dia sangat menantikan pertarungan seru melawan Sang Lich. Tapi Aris langsung membantah tidak, dan tidak akan bertarung langsung melawan Lich. Biarpun dia terlihat kuat, levelnya masih jauh sekali dari kata cukup. Tugas satu-satunya bagi Dan hanyalah menyerap mayat monster itu di akhir pertarungan. Enak banget ya, temannya capak bertarung, dan tinggal menyerap hasilnya di akhir. Aris pun berdiri dan berkata, kalau pertarungan itu akan segera dimulai dalam beberapa hari lagi. Berjalan di siang hari, membantai monster di malam hari, makan, jalan lagi, lalu tidur. Begitu saja terus siklusnya. Kasihan Lu sampai kelelahan setengah mati, tapi Aris menenangkan kalau mereka sudah hampir sampai di tujuan. Tapi serius deh, Aris kejam banget ya, kenapa sih harus membunuh Lich ini? Padahal dia sudah sembunyi sejauh ini, biarkan saja dia tidur tenang sendirian. Setelah melewati tebing mirip Grand Canyon, mereka akhirnya sampai di makam Sang Lich. Gue pikir tempat ini bakal jadi sarang bawah tanah yang penuh dengan monster mengerikan. Tapi ternyata saat masuk suasananya cukup sepi di dalam. Aris memperingatkan mereka untuk waspada, karena apapun bisa terjadi,
dan malah menganggapnya lucu. Dan bercanda seolah-olah bahkan ada hantu yang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Dan saat dia berbalik astaga, ternyata hantu kecil benar-benar ada di sana dan bertanya bagaimana caramu menemukan tuh, bocah? Dan langsung panik, lalu menghantam mulut hantu itu memakai tongkat pemukulnya sampai lenyap. Mereka bertiga pergi dengan bingung, karena senjata dan ternyata bisa melukai makhluk halus di tengah jalan, dan bertanya apa itu monster Lich. Aris menjelaskan, kalau Lich adalah penguasa dunia kematian, makhluk itulah yang membangkitkan dan memimpin seluruh pasukan tengkorak di tempat ini. Secara teori, jika Lich bangkit dengan kekuatan penuh, dia akan membangun pasukan mayat hidup untuk menghancurkan dunia. Makanya monster itu harus dihabisi sebelum dia berhasil mengumpulkan kembali seluruh kekuatannya. Nah, sekarang gue baru paham kenapa kita sampai harus pergi ke ujung dunia hanya untuk memburunya. Masalah utama sama Lich itu, setiap kali kalian bunuh dia, 100 tahun kemudian pasti hidup lagi, tapi Aris langsung dapat ide semerlang pas lihat kekuatan dan, kalau dia menyerap si Lich, apa makhluk itu bakalan mati selamanya? Si tokoh utama sempat ragu semenit lalu bilang kalau itu ide yang lumayan bagus, tapi dia memutuskan buat maju duluan, soalnya dia mau memastikan dulu, apakah semuanya bakal berjalan sesuai rencana mereka. Lagi pula dia tidak mungkin bisa menyerap semua monster sekaligus di tempat ini, mengendalikannya saja dia bahkan tidak tahu caranya sama sekali. Tapi si bodoh ini malah nekat nyelonong maju sendirian, cari mati. Aris langsung teriak menyuruhnya hati-hati, tapi semuanya sudah terlambat. Lingkaran pentagram neraka mendadak muncul di bawah kakinya, dan si bocah langsung hilang seketika. Gara-gara itu, si tokoh utama harus menghadapi Lich sendirian. Untungnya Aris bergerak cepat. Begitu si bocah hilang, Aris langsung berlari kencang sambil menarik Lu, lalu menyuruhnya segera pergi dari sana. Dia mengingatkan dirinya sendiri buat selalu waspada di tempat penuh kejutan ini. Sementara itu, si tokoh utama kita terkapar pasrah di tanah dengan pose Yamcha legendaris. Dia lalu bangun sambil kebingungan mencari tahu asal cahaya tadi. Dia di mana sekarang? Tempat apa lagi ini? Ternyata dia sedang berdiri tepat di depan gerbang tengkorak raksasa yang menandakan kalau ini kamar si Lich. Dia sangat yakin tentang itu. Untungnya dia selamat tanpa kehilangan anggota badan. Sekarang dia cuma perlu tenang menunggu Aris yang sedang membantai pasukan tengkorak di luar. Aris menjelaskan ke Lu kalau dan baru saja terkena jebakan teleportasi pas Lu tanya dia dikirim kemana. Aris menebak dia pasti ada di kamar si Lich. Aduh, kalian lihat sendiri betapa sialnya bocah ini. Sekarang dia malah berdiri membeku menatap langsung ke arah si Lich yang untungnya saat ini masih tertidur pulas. Sisi buruknya, makhluk itu kelihatan sangat kuat. Jadi kalau dia sampai terbangun tamatlah, sudah riwayatnya. Dia memilih diam agar tidak memicu jebakan lain. Tapi mendadak tongkat sihirnya malah aktif sendiri tanpa terkendali. Si tokoh utama panik setengah mati dan tebak apa? Si Lich langsung terbangun. Sung Jinwoo versi Dark Web ini menengok ke belakang dan si bos terakhir langsung bangkit berdiri, memancarkan aura mengerikan. Sementara itu, Aris berlari bersama Lu yang heran mendengar suara gemuruh. Aris menduga monster aula sudah bangun. Nah Lot, mampus. Sekarang dia paham kenapa Aris bilang tingkat kekuatan monster ini berbeda jauh. Si Lich melayang lalu menciptakan kawah besar di depannya. Saat dia menunjuk dengan jarinya, sebuah bola energi ungu langsung melesat cepat ke arahnya. Dia langsung sadar kalau ukurannya terlalu besar untuk dihindari. Akhirnya dia mencoba bertahan dan langsung mengayunkan tongkat pemukulnya. Keren banget. Dia memukul balik bola itu layaknya raja bisbol profesional. Si Lich tertegun, lalu ledakan besar langsung menghantam dirinya sendiri. Tapi begitu asapnya mulai menipis, monster itu kelihatan masih utuh tanpa luka sedikit pun. Ternyata dia memakai semacam pelindung. Membuat si tokoh utama bingung cara mengalahkan musuh seperti ini. Tiba-tiba monster itu menunjuk ke atas, memunculkan belasan tentakel yang langsung mengunci tangan dan kakinya. Tak berdaya, dia ditatap tajam oleh si Lich. Katanya, si bocah punya kekuatan unik di jantungnya. Monster itu mendekat lalu menaruh tangannya di dada dan berniat membedahnya langsung. Tapi tiba-tiba, tebasan hitam putih memotong segalanya. Mereka berdua menengok ke samping dan lihat siapa yang akhirnya datang menyelamatkan Hari. Nah ini dia, Aris datang menyelamatkan Hari dengan aura kerennya yang gak main-main. Tentakel yang mengikat si tokoh utama langsung hancur berkeping-keping dan dia pun akhirnya terjatuh ke lantai. Pas dia mendongak, Aris langsung menyuruhnya pergi
karena biar dia yang mengurus sisanya. Silix langsung meluncurkan rentetan serangan bertubi-tubi. Tapi Aris cuma diam berdiri saat ledakan besar menyelimuti areanya. Si monster mengira serangannya berhasil, tapi mendadak, tebasan pedang membelah tubuh Silix dari balik kepulan asap tebal. Aris ini benar-benar seperti bos terakhir yang sesungguhnya. Meski terbelah, tubuhnya beregenerasi dengan cepat sambil berkata, kalau mereka terikat takdir yang kejam, apa mungkin Aris yang membunuh Lis ini 100 tahun lalu? Apakah siklus bunuh-membunuh ini sudah terjadi sejak zaman purba? Entahlah, yang jelas si monster sekarang melayang di tengah ruangan sambil mengumpulkan bola energi raksasa. Si tokoh utama bingung, sementara Silix berteriak, kalau hari ini adalah awal dari kehancuran. Pilar energi dahsyat menghantam tanah. Ledakan besar mirip bom semangat pun terjadi. Tapi hebatnya, Aris masih berdiri tegak tanpa terluka sedikit pun. Setelah menahan serangan itu, seluruh ruangan hancur lebur menyisakan mereka berdua saja. Silix heran kenapa kali ini Aris membawa orang asing, lalu menebak kalau bocah itu adalah kartu as untuk melenyapkannya selamanya. Tapi bukan cuma Aris yang punya rencana baru kali ini. Silix menyatukan keempat tangannya, lalu memanggil bisikan kehampaan dalam sekejap mata. Aris langsung terseret masuk ke dalam sebuah dimensi yang terdistorsi. Ya, vibesnya mirip perluasan domain Jujutsu Kaisen. Si monster bilang ruang hampa ini khusus buat mereka berdua saja, dan Aris pun sadar kalau inilah rencana utamanya sejak awal. Silix membenarkan hal itu, tapi dia penasaran dengan hadiah yang dibawa Aris berupa belati untuk menusuk jantungnya. Sayangnya, belati itu sekarang malah berbalik mengarah ke Aris sendiri. Aris pun langsung kebingungan setengah mati. Dia baru tersadar kalau dirinya sedang terkena sihir manipulasi pikiran. Masalahnya, sihir ini jelas tidak mudah dihancurkan. Biasanya dia bisa santai mencari solusi, tapi keberadaan dan di sana membuat situasi ini sangat berbahaya. Di sisi lain, si tokoh utama kita juga ditawari kesepakatan gila. Silix menyuruhnya menyerahkan nyawa, daging, dan darahnya, agar dia bisa mendapatkan kekuatan besar yang dia butuhkan selama ini. Tapi mendadak kabut biru misterius muncul dan berkata kalau wadah ini milik nyonyanya. Jadi sekarang pertarungannya menjadi 1 lawan 1. Kabut itu memuji keberanian Silix yang berani masuk tanpa rasa takut. Si bos kebingungan dengan kejadian aneh ini sebelum akhirnya dan tersadar kembali. Sihir itu hancur lebur dan Silix mulai mengeluh kesal menanyakan apa sebenarnya yang dibawa Aris. Melihat tubuh si monster melemah dan intinya terlihat, Aris tidak menyia-nyiakan kesempatan. Hanya dengan satu persiapan cepat dan sekali tebas, tubuh monster itu pun langsung terbelah lagi. Tubuh Silix hancur berkeping-keping, karena tak percaya kalah, Aris langsung bertanya, apakah si tokoh utama baik-baik saja? Padahal dan sendiri masih kebingungan dengan kejadian barusan. Tongkatnya bercahaya terang, tapi kali ini sisa energi Silix malah bergerak ke arahnya. Seluruh mana milik monster itu terserap langsung ke tubuh dan bukan ke tongkat sihirnya. Membuat dia berteriak kesakitan luar biasa. Energi ungu meluap kemana-mana, membuat Aris syok melihat jumlah mana yang luar biasa besar. Orang biasa pasti sudah mati menyerap energi sebanyak itu sebelum si tokoh utama pingsan. Aris berlari panik ke arahnya sebelum sebuah suara memanggilnya dengan sebutan Tuan Eskeus. Aris tertegun sejenak, lalu menengok ke belakang dan melihat sesosok kaki bersepatu berdiri di sana. Di bab berikutnya, kita bisa menilai bakat dari sang ilustrator karena si tokoh utama mendadak terbangun di sebuah kamar asing yang kosong. Dengan wajah linglung dia langsung mencari keberadaan Heluan juga Aris. Pas menengok ke samping, dia melihat tas dan selembar surat berisi pesan dari Aris. Katanya ada urusan mendadak dan dia harus pergi duluan. Si tokoh utama pun cengeng dan kebingungan membaca pesan itu. Tega sekali dia ditinggal sendirian di dalam penjara bawah tanah ini. Adegan lalu beralih ke Aris yang kedatangan tamu tidak terduga, yaitu Nona Aquin yang sangat menawan, membawa tita kalau Ratu sedang memanggil Tuan Asklepios. Jadi itu nama lain dari Aris. Pas dia bertanya alasannya, wanita itu langsung menjawab ketus kalau sang Ratu tidak pernah butuh izin atau memberi peringatan apapun sebelumnya kepada dirinya. Aris menatapnya heran sementara wanita itu mulai mengumpulkan energi sihir di tangannya sambil berkata, kalau rinciannya bakal dijelaskan di istana nanti, urusan mereka sudah selesai, jadi saatnya pergi. Tiba-tiba Helu berteriak menanyakan keadaan dan serta apa rencana mereka selanjutnya terkait Silix. Aquin menyapanya dengan sopan sebelum mereka melihat tubuh dan tergeletak di dekat sana. Helu panik,
tapi Aris menyuruhnya tenang. Dia cuma pingsan karena syok akibat menyerap mana yang terlalu besar. Jadi nyawanya aman. Lumayanlah dapat bonus cuplikan visual menawan Aquin selagi Aris sibuk kebingungan memikirkan sesuatu. Banyak banget hal yang harus dia pahami tentang kejadian barusan dan itu cukup mengganggu pikirannya. Tapi dia tidak punya waktu. Jadi, dia menyuruh kru mengambil peta, makanan, lalu meletakkannya di dekat dan. Selagi kru sibuk, Aquin cuma menonton sambil kagum karena si bocah tampak menyerap kekuatan lich itu. Tatapan licik khas penjahatnya pun keluar. Dia jelas ingin mengganggu protagonis kita dan bilang cerita ini makin menarik. Tiba-tiba dia tersentak saat Aris mengajak pergi sekarang. Jadi ya, perebutan cowok kita ini resmi dimulai. Aris berjalan melewatinya dan memperingatkan sebaiknya buang jauh-jauh ketertarikanmu pada bocah itu sekarang kalau masih ingin hidup lama. Wah, jadi tidak ada yang boleh melirik pemukul andalan kita ya? Aris langsung melangkah melewati portal sementara Aquin cuma bisa melongo. Sebelum pergi, dia bergumam akan mengingat baik-baik ancaman itu. Kembali ke tokoh utama kita, dia benar-benar tidak percaya telah ditinggalkan begitu saja oleh teman-teman seperjuangannya selama 3 bulan di gurun. Kok bisa-bisanya mereka sekejam itu? Tapi ya sudahlah, dia sudah cukup mengenal mereka dan yakin pasti ada alasan di balik semua ini. Dia juga sadar Aris mengalahkan Lich dengan sangat mudah, sementara dirinya malah terasa tidak berguna. Ditambah lagi, anehnya kali ini, dia tidak merasa lebih kuat setelah menyerap energinya. Untungnya, sekarang seluruh dunia ini menjadi miliknya sendiri. Jadi pasti ada barang berharga tersisa. Benar saja, dia menemukan tongkat legendaris berupa tengkorak elf terkutuk tingkat heroik. Mereka ternyata sengaja meninggalkan semua jarahan ini untuknya. Sayangnya dia sama sekali tidak tertarik, karena barang itu mirip senjata terkutuk seperti pedang iblis yang bisa menjerit, atau belati berlumur darah hitam. Jadi, dia memutuskan lebih baik membawa peta dan kompas saja. Takut terkena kutukan? Jujur, kalian juga pasti bakal takut sih. Harusnya ambil saja semua lalu jual ke kedai. Tapi kabar baiknya, peta itu menunjukkan jalan ke hutan. Sialnya, jaraknya jauh banget. Keesokan harinya, dia menggebuk satu tengkorak dan langsung hancur seketika. Sudah 3 bulan berlalu sejak dia terakhir melihat Aris. Dia benar-benar berjuang keras sendirian melintasi gurun ini. Untungnya, berkat semua ilmu bertahan hidup dari Aris dan kru, perjalanannya terasa jauh lebih mudah. Akhirnya, setelah sekian lama berjalan melewati tempat gersang itu, dia menemukan area hutan, hampir 1 tahun penuh tanpa melihat rumput hijau. Kini dia berada di tempat tenang, yang tampak bebas dari monster. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras di depan dia. Dia sudah tahu dunia ini tidak akan pernah memberinya ketenangan yang abadi. Di adegan berikutnya, tampak seorang cowok berambut pirang berlari ketakutan menembus hutan sambil mengeluh. Mengapa monster itu terus mengejarnya? Bayangan bersayap melintas di tanah. Ledakan menyusul di belakang hingga dia jatuh terguling. Dan ya, aku juga bakal panik sih kalau dikejar wyvern ganas begini. Salah satu naga hutan yang super mengerikan, si cowok pirang benar-benar shock berat. Bahkan Tuan Robert, ksatria terkuat mereka, tewas tanpa bisa melawan sama sekali. Apalagi dia, seorang pemburu tingkat perunggu yang lemah ini. Kasihan banget. Padahal dia ke hutan cuma berniat memburu goblin, tapi sekarang dia malah harus menerima auman wyvern tepat di depan wajahnya. Saat dia mengira hidupnya berakhir, sesosok gadis berbulu muncul dan langsung menghantam monster itu. Nama karakter di cerita ini aneh-aneh ya. Gadis itu menoleh, lalu menyuruh Alt untuk segera bangkit dari tanah. Alt pun berdiri meski kebingungan, kenapa temannya itu bisa ada di sini. Padahal rencana awalnya dia ingin menjadi umpan, agar temannya itu bisa selamat. Tapi tunggu dulu, kostum gadis berbulu ini terlalu terbuka dan tampaknya si komikus mulai menunjukkan selera aslinya setelah kemarin kupuji saat menggambar Aquin. Alyosha bilang dia tidak sudi membiarkan wyvern itu mendapatkan semua poin sendirian. Alt langsung terharu mendengar ucapannya. Tapi apa rencana matang mereka untuk melawan monster ini? Ternyata dia menjawab, kalau punya rencana, Robert pasti tidak akan mati. Rencana mereka cuma satu lari sekencang mungkin tanpa menoleh ke belakang. Alt setuju saja, baru mulai berhitung 1, sebuah serangan mendadak melesat dari arah samping dan langsung menghantam gadis itu dengan telak. Kukira bakal ada pahlawan yang menyelamatkan gadis parmot berbulu kita, tapi dia malah langsung tumbang. Alt pasrah mengira ajal mereka sudah dekat.
Sebelum akhirnya dua belati melesat dari balik rimbunnya hutan dan menancap tepat di dahi monster itu. Dia menoleh ke belakang dan ternyata itu adalah Celis. Sebenarnya party macam apa yang kamu pimpin ini, Alat? Kalau aku jadi anggotanya, aku juga pasti emoh mati dan lebih memilih menghabiskan sisa hidup cuma berburu goblin saja. Celis langsung meminta maaf karena dia tidak tega untuk lari sendirian dan meninggalkan temannya begitu saja. Tiba-tiba Wyvern itu terbang ke atas, menciptakan bayangan besar di atas kepalanya, lalu menukik turun dengan mulut terbuka lebar. Setetes air mata jatuh, karena dia yakin ajalnya sudah tiba. Tapi tenang dulu, sang maestro pemukul andalan kita akhirnya datang menyelamatkan hari. Adegan berganti, mereka berdua mengucapkan terima kasih sementara si protagonis cuma menjawab santai ya, bukan masalah besar. Bagi dan itu hal biasa. Tapi Alt langsung menggenggam tangannya sambil memuji bahwa Dan adalah penyelamat hidup mereka. Tanpa bantuan Dan, gadis Parmot itu pasti sudah mati. Tapi jujur dia masih sok bocah ini bisa menjatuhkan Wyvern hanya dengan sekali pukul. Apakah Dan ini pemburu tingkat tinggi yang sangat melegenda? Minimal peringkat emas atau platinum lah ya. Tokoh utama kita cuma bisa diam kebingungan saat mereka berdua mulai mendesak menanyakan berapa peringkat aslinya sekarang. Lucunya, Dan malah berbalik tanya, apa sebenarnya maksud dari sistem peringkat pemburu itu? Sontak mereka langsung kebingungan. Coba kalian bayangkan muka polosnya, saat minta dijelaskan hal mendasar seperti itu dia payah sekali, kalau disuruh berbohong ya. Alhasil di adegan berikutnya, Alt langsung berteriak kaget, karena baru tahu dan berasal dari dunia lain, dan sendiri merasa agak canggung dan sadar kalau cerita itu memang sangat sulit dipercaya. Tapi kenyataannya memang begitu. Alt berpikir rasanya tidak masuk akal jika seseorang menyelamatkan nyawa mereka hanya demi mengarang kebohongan konyol. Jadi dia memilih percaya. Sementara Celis yang membawakan barang-barang bergumam bahwa dia tidak pernah menyangka sihir teleportasi antar dimensi itu benar-benar nyata. Sambil terus berjalan di depan, mereka menyahut santai bahwa dunia ini memang menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Dan menyadari kalau kasus perpindahan dimensi seperti dirinya ini memang sangat langka di sini. Alt lalu menambahkan bahwa aksi bertarung dan kemarin benar-benar mengerikan, bukan cuma membunuh Wyvern, tapi dia juga memanggil monster untuk melahap mayatnya. Ditambah lagi, bagaimana bisa mayat itu mendadak berubah menjadi sebuah senjata pemukul? Sepertinya semua orang dari dunia asal dan punya kemampuan istimewa, dan yang malas menjelaskan panjang lebar hanya mengiyakan saja. Sebelum akhirnya Alt berhenti dan mengumumkan mereka telah sampai di wilayah timur Romania bernama Siltrok. Nama yang cukup unik ya, dan mendadak emosional hingga meneteskan air mata. Membuat Alt bertanya heran, apakah kota ini tidak seindah ekspektasinya, dan langsung menyahut cepat bahwa bukan itu masalahnya. Dia hanya merasa sangat terharu, karena sudah lama sekali tidak melihat keramaian manusia sebanyak ini, tanpa membuang waktu, dan langsung memesan daging panggang dan bir dengan sangat gembira. Dia bahkan tidak pernah menyangka akhirnya bisa minum alkohol secara legal di dunia lain. Mungkin ini efek samping, karena terlalu lama terlantar di gurun gersang kemarin. Rasanya semua makanan jadi jauh lebih lezat. Sekarang dia tinggal menunggu Celis yang tadi pamit mengantarkan anggota lainnya. Mereka harus mengobati Alyosha si gadis berbulu, sekaligus mengevakuasi jasad Tuan Robert. Saat itulah Dan baru tersadar kalau kelompok petualang ini baru saja kehilangan seorang teman berharga. Alt kemudian menyerahkan sejumlah koin opar dan berjanji akan menemuinya lagi nanti. Makanan di piring dan sudah habis tak tersisa, tapi mereka belum juga muncul. Dia sangat berharap mereka tidak ingkar janji. Sambil menunggu, dia memperhatikan berbagai macam ras di sekitarnya. Bahkan ada pria yang mirip karakter Gragas. Mulai dari wanita kelinci hingga manusia setengah hewan berkeliaran. Membuatnya makin sadar kalau dia memang sudah tidak berada di bumi. Ditambah lagi tubuhnya terasa sangat lelah. Hingga tanpa sadar hari pun sudah berganti esok pagi. Rasanya sudah bertahun-tahun dia tidak tidur di atas ranjang yang empuk seperti ini. Tapi pagi-pagi sekali, suara ketukan pintu keras membangunkannya. Saat dibuka, ternyata ada si gadis berbulu bersama sang pemanah yang menanyakan apakah tidurnya nyenyak. Mereka berdua terus menatapnya lekat-lekat membuat dan cuma bisa berdiri canggung tanpa berkata apa-apa. Di adegan berikutnya, saat mereka turun ke lantai bawah, Alt langsung memanggilnya dan berbisik kalau Alyosha ingin berterima kasih secara langsung. Gadis itu malah bertingkah gengsi
dan berdalih bukan bermaksud begitu. Jujur aku tidak paham dengan jalan pikirannya. Tapi Alt segera menimpali bahwa kemarin kondisi mereka memang sangat kacau untuk sekadar berterima kasih. Makanya mereka datang hari ini. Dan menjawab santai tidak masalah. Karena berkat koin pemberian mereka kemarin, dia bisa tidur dengan sangat nyenyak. Cowok pirang itu kemudian memperkenalkan diri secara resmi sebagai Alt. Seorang manusia dari kelompok petualang bernama Reytaus Adventurers. Ya ampun, nama kelompok yang sangat aneh dan terdengar seperti sedang mencari ajal secara sukarela. Si gadis berbulu tadi namanya Aliosa, sedangkan sang pemanah adalah Celis, dan yang penasaran lalu meminta penjelasan mengenai sistem peringkat pemburu kepada mereka. Mereka berdua langsung saling pandang dengan canggung, karena bingung menjelaskan kekuatan dan mungkin belum tahu kekuatannya sendiri. Tapi kita sudah tahu kan? Singkatnya peringkat pemburu di sini, dimulai dari perunggu sampai mithril. Intinya ada monster yang harus dibasmi, dan ada para pemburu yang membasminya demi uang, walau ujung-ujungnya kebanyakan dari mereka malah tewas mengenaskan, kelas sekali bukan? Dan karena peringkat mereka masih perunggu, penghasilannya cuma cukup untuk sekadar bertahan hidup. Menyadari hal itu, para pemburu miskin ini langsung melihat peluang emas untuk menghasilkan banyak uang dengan cepat. Mereka menawari Dan untuk bergabung ke dalam party, dan seketika dibuat bingung setengah mati dia, yang baru saja membunuh naga dengan sekali pukul malah diajak bergabung. Al bilang ini bukan masalah besar kok, intinya mereka cuma mau bantu si MC beradaptasi di dunia ini, karena dia butuh duit, sekaligus ngajarin dia cara bertahan hidup dan segalanya. Karakter utama kita mikir ya, yang penting sekarang cari aman dulu baru nanti mikirin jalan pulang ke dunianya. Tiba-tiba si cewek kuping hewan berdiri dan menegaskan kalau dia tahu cowok ini kuat, kata Stella. Dia sempat menebas Wyvern itu. Jadi mereka bakal aman-aman saja. Tapi tiba-tiba ada yang berteriak pembohong. Seseorang langsung menggebrak meja sambil bertanya sinis cerita macam apa yang bilang, kalau ada naga mati cuma sekali tampar. Si cewek pirang muncul dan nyindir kalau mau bohong. Minimal yang masuk akal sedikit lah. Si cewek kuping hewan langsung menyuruh Mary jangan ikut campur. Tapi Mary malah membalas dengan mengejeknya sebagai hewan peliharaan. Nah, disinilah letak serunya mereka ini. Dari faksi bangsawan penindas, emang nama yang cocok. Keduanya langsung emosi dan siap baku hantam. Sementara Mary menatap si MC lalu bertanya apa benar dia yang membunuh Wyvern itu. Si MC mengiyakan, Mary langsung menantang dan meminta bukti fisiknya, karena monster semahal itu pasti menghasilkan banyak uang. Jelas saja tidak ada bukti, sehingga Al harus berbohong soal situasinya. Tapi Mary langsung menyimpulkan, kalau mereka jelas-jelas bohong mana mungkin ada orang waras yang membuang bahan monster semahal itu. Kesal dengan ocehannya, si MC langsung menyuruh gadis sombong itu untuk diam. Dia menantang balik memangnya, kalau tidak mau, dia mau apa? Si MC sudah siap baku hantam dan memberi pelajaran berharga, namun tiba-tiba, seorang pemuda berambut oranye muncul sambil meminta maaf atas keributan ini. Karakter utama kita cuma menonton dengan bingung, sementara Mary langsung membentak Brin agar tidak ikut campur urusan orang lain. Brin meminta maaf lagi sambil menyindir kalau sebenarnya Mary lah yang mengganggu obrolan mereka duluan. Tapi ingat, cowok ini juga dari faksi bangsawan penindas, jadi jangan gampang percaya ya. Saat mereka hendak pergi, si MC memanggilnya, lalu mencengkeram bahu Brin dengan tangan besarnya sambil menegaskan kalau urusan mereka belum selesai. Brin tidak suka, dia menoleh dan berkata sebaiknya mereka sudahi saja sampai di sini. Mereka gak tahu aja, kalau lagi cari masalah sama rajanya pentungan yang bisa langsung serius, semua orang saling melotot tegang, sampai sebuah tangan memegang kaki Brin dan bilang, kalau mereka semua terlalu kaku, apa-apaan sih ini? Ternyata itu sosok mungil setinggi 60 cm, yang menyuruhnya menyudahi keributan. Lagi pula ini salah Mary, jadi lupakan saja. Brin menghela napas lalu meminta maaf kepada si karakter utama kita. Lalu gadis dengan pendengaran super level 2.0 berkata cerita tentang dia mengalahkan Wyvern dalam satu serangan memang sulit dipercaya. Tapi sudahlah lupakan saja, si karakter utama sadar kalau yang paling dewasa di sini justru si gadis mungil itu. Dia melihat sekeliling dan mendapati Al serta Cilis tampak canggung. Lalu bilang baiklah, kalau begitu, mari kita lupakan saja. Tapi dia juga minta agar si Mary menyebalkan itu dijauhkan darinya. Dia pun duduk. Sementara Mary ingin langsung membahas bagian terpentingnya. Jadi bagaimana caranya menjadi seorang pemburu?
Nah kalian tahu gak, ternyata syaratnya sepele banget. Tinggal bayar biaya pendaftaran saja biar bisa mulai mengambil misi. Ahad lalu ragu dan bertanya, apakah dia punya uang? Karena sisa yang diberikan kemarin sangat sedikit. Si karakter utama yang malang ini cuma punya 1 koin. Tapi temannya menjelaskan kalau 1 koin emas itu nilainya setara 1000 koin troll dan 10 kron setara 1 perunggu. Astaga rumit banget. Tapi intinya 1 koin emas bernilai 1000. Dia pun bertanya, apakah itu cukup? Temannya mengiyakan karena biaya pendaftarannya cuma 500 koin. Setelah itu, mereka langsung berdiri dan pamit pergi karena harus segera bersiap-siap untuk misi penaklukan berikutnya. Si karakter utama bahkan tidak paham situasi yang sedang terjadi. Sepertinya dia langsung diterima masuk ke dalam kelompok tanpa sempat mengiyakan. Tapi mereka menjadwalkan pertemuan lagi 3 hari kemudian, dia pun kaget kenapa harus selama itu. Dan rekannya menjelaskan kalau tempat mereka berada sekarang adalah aula serikat di mana mayoritas orang adalah pemburu. Jadi sangat bagus baginya untuk bersosialisasi, sekaligus melihat-lihat berbagai misi yang tersedia. Kalau dalam 3 hari dia masih belum mendapatkan kelompok, dia boleh ikut bersama mereka. Dia pun berterima kasih sambil berkata, akan mempertimbangkannya. Setelah mereka pergi, dia merasa kepalanya mau pecah menerima informasi sebanyak ini, ditambah lagi. Dia baru sadar kalau dirinya sangat miskin di dunia ini karena setengah uangnya langsung habis untuk biaya pendaftaran petualang. Dia mulai menghitung biaya makan, harga daging, hingga sewa penginapan, dan langsung sadar kalau dirinya benar-benar tamat. Baru juga sampai di kota, dia sudah hampir jadi gembel, makanya dia bersiap buat misi pembasmian biar bisa tampil maksimal. Akhirnya dia beli sirah yang sebenarnya cuma berguna buat wadah gada di punggungnya. Tapi dia merasa nyaman begitu. Kata simbak penjual, sirahnya pas banget dia iyalah. Namanya juga pedagang. Mana mungkin bilang jelek. Dia pergi sambil mikir ya, pilihan memang tidak banyak. Cuma itu yang sanggup kebeling. Nah, di kota besar ini, mulai dari mana? Cari duit. Jelas dia langsung menemui gadis bulu di balik konter. Dia menggebrak meja pakai kertas besar. Matanya berkedip manja dasar pencinta bulu. Dia bilang mau ambil misi dengan bayaran koin perak, tapi jelas tidak bisa karena peringkatnya yang masih terlalu ampas dan sampah. Akhirnya dia mulai dari bawah banget, angkat karung pasir, bersihkan kotoran sapi. Bahkan dia juga harus mencuci baju kotor. Gila sih, kalau aku jadi dia, mending langsung kuhajar saja semua orang pakai gada ini, biar tahu rasa. Tapi hari pun berakhir, dan dia capek banget. Ini jauh lebih berat dibanding dunian. Setelah kerja keras bagai kuda, dia cuma dapat 30 koin tembaga, buat bayar penginapan saja mana cukup. Dia melihat kedai sat pinggir jalan, dan beli 1 tusuk buat hadiah seharian kerja. Ternyata dia cuma habis 10% gajinya, yaitu 3 koin, dan dia langsung kaget. Makanan di dunia ini enak banget, padahal dia terbiasa makan makanan dunia modern. Tapi kuliner di sini memang digarap niat sekali. Tapi tiba-tiba saja, ada seseorang yang mendekatinya dari arah belakang. Tangan misterius mengangkat kompas yang langsung menunjuk lurus ke arahnya, dan muncullah si bocah kecil sok tangguh ini. Tokoh utama kita cuma bengong dengan pipi gembung. Lucu banget pas dia menarik-narik ujung bajunya, pendek sekali. Jangan mikir yang aneh-aneh ya, dia menoleh. Saat gadis itu berteriak menemukannya, dan di sanalah berdiri seorang penyihir elf kerdil. Buset, banyak banget ciri unik anak ini. Dia bahkan bilang sudah ketemu takdirnya, maksudnya apa? Lalu, mereka berdua mengobrol membahas soal pahlawan takdir. Gadis itu bersikeras, kalau dia orangnya dia pun minta bukti. Katanya, ini ramalan dari gurunya sendiri, kompas itu menunjuk ke arah penyelamat dunia dan menuntunnya kemari, jadi tidak mungkin salah. Bagi si cowok, semua ini jelas terdengar sangat mencurigakan. Tapi si gadis membalas kalau gurunya adalah Drenek, sang penyihir ramalan terkenal. Si cowok tetap tidak tahu siapa dia. Si gadis mengklaim ramalan gurunya tidak pernah meleset, contohnya saat bahunya sakit. Dia bilang bakal hujan, dan beneran hujan. Si cowok bilang itu sih cuma mitos nenek-nenek. Tapi si gadis menyuruhnya diam. Dia bertanya lagi, oke, katakanlah aku memang pahlawan. Lalu kenapa? Si gadis menjawab, kalau dia ditugaskan untuk menolongnya. Apapun rencana si pahlawan, dia bakal bantu dengan sihirnya. Bagaimana bisa dia mau membantu tanpa tahu tujuannya? Si gadis menebak pasti untuk menyelamatkan dunia. Salah besar, tujuannya cuma mau pulang ke dunia asalnya. Nah,
Si bocah tanpa rahasia beraksi lagi. Dia menceritakan semua rahasianya kalau dia dari dunia lain, dan karena situasinya begitu, tujuan mereka jelas tidak sejalan, jadi, selamat tinggal. Dia bukan orang yang dicari si gadis. Di atas sana, Mary si Anna sedang memperhatikan mereka sambil meledik gadis malang yang baru saja ditolak. Sementara itu, Brini menyuruhnya berhenti mencampuri urusan orang lain. Tapi dia bilang Brin tidak paham. Baginya, tiada hiburan seseru mencampuri urusan orang lain. Brini menyarankan agar dia mulai mengerjakan dokumen. Tapi dia membalas kalau kaum bangsawan sepertinya punya tujuan yang jauh lebih penting. Namun Brini justru tertarik dengan fakta bahwa gadis itu adalah murid penyihir Dranechi. Lalu cerita berpindah saat si penyihir memberikan kompas ajaib yang akan menuntun takdirnya. Ariel bertugas mencari orang yang bisa membantunya kembali. Sementara itu, si karakter utama kita malah sibuk mengangkut karung pasir demi recehan layaknya warga teladan. Ayolah bun, mending keluarin gada itu, terus gebuk monster biar direkrut. Nah, pas si cowok sibuk kerja serabutan demi uang receh, Ariel malah bengong memperhatikannya sambil kebingungan. Kenapa bocah ini melakukan semua hal konyol itu? Apa dia bokek, atau bagaimana? Masa cowok begini yang jadi takdirnya? Bahkan si penyihir kecil saja ogah sama orang miskin. Kasihan sekali. Benar-benar tidak ada yang tersisa untuk si bocah. Lalu dan memanggilnya, dan bertanya sedang apa dia di sana. Apa dia beneran mau membuntutinya seharian? Pergilah, cepat pergi dari sini. Pulang saja ke tuanmu, atau siapapun itu, karena aku bukan pahlawan yang kamu cari. Disitulah Ariel bilang kalau tuannya sudah meninggal. Suasana langsung canggung, dan minta maaf. Tapi Ariel berdiri, lalu bertanya apa dia beneran ingin pulang ke dunianya secepat itu. Kalau begitu, Ariel bakal membantunya. Pesan mendiang tuannya adalah, dia harus menolong apapun yang terjadi. Jadi tidak apa-apa itulah yang akan dia lakukan. Oke, adegan berikutnya, kita kembali ke aula Serikat Petualang, dan Art sedang bersiap-siap. Celis masuk dan bilang dia tidak bisa menemukan Dan. Jadi dia menduga cowok itu sudah pergi. Art merasa ini aneh. Tapi dia cuma tersenyum. Tiba-tiba Mary muncul sambil mengoceh, kala semua orang sedang membicarakan Dan, yang mengalahkan Inenver dalam sekali pukul, lalu menghilang begitu kebenarannya terungkap. Alt heran melihat Mary pakai baju besi lengkap, tapi dia menjawab itu sudah jelas. Apa Alt tidak dengar rumor kalau monster ada di mana-mana? Itulah kenapa mereka, para bangsawan sombong ini, disewa untuk memeriksa wilayah tersebut, dan bagian terpenting dari misi ini adalah mengawasi para pemburu pemula yang bisa saja mati konyol karena terlalu lemah. Alt bilang dia masih bisa menerima kritik, tapi dia tidak bisa mengkritik sang raja pemukul pemula. Lalu Veronica tampak penasaran dan ingin tahu siapa sebenarnya Dan yang terus dibicarakan semua orang ini. Celis berteriak kalau Dan adalah orang yang menyelamatkan mereka semua di sana. Mary langsung menyahut kalau sang penyelamat mereka sedang asyik merayu gadis di luar sana. Pertama, dia mengobrol dengan gadis resepsionis misi lalu. Dia terlihat berbisik dengan penyihir kecil tentang takdir. Dan sekarang, dia malah asyik berpetualang di tempat lain dan melupakan kelompok mereka begitu saja. Tapi Celis malah mulai berhayal yang tidak-tidak. Dia membela Dan dengan bilang kalau Dan berasal dari dunia lain dan tidak kenal siapa si Depa di sini. Jadi mana mungkin dia terlibat romansa secepat itu. Namun tiba-tiba dia menyadari semua orang tampak ketakutan karena Dan masuk ke ruangan bersama penyihir kecilnya. Dia menyapa mereka dengan santai, halo semuanya, aku datang hari ini. Alt sangat senang melihat sang idola dan langsung bertanya apa dia datang terlambat. Mary langsung murka dan menyebut mereka semua pengkhianat. Semua orang jadi bingung karena sepertinya Mary ingin membentuk tim dengan kelompok Alt, tapi mereka malah memilih bergabung dengan Dan penyihir kecilnya. Gadis bangsawan itu mulai memaki Dan sebagai pengkhianat berdarah dingin dan bajingan. Alt membela dengan bilang mereka tidak pernah memaksa siapapun, tapi dia penasaran kenapa ada peri penyihir di sini. Bagaimana bisa mereka berdua saling bertemu? Dan bilang ceritanya sangat panjang, padahal sebenarnya sangat singkat. Sang penyihir cuma menjawab aku sedang mencarinya karena takdir yang menuntunku padanya. Semua orang langsung berpikir kalau ini adalah kisah romansa yang sangat luar biasa. Celis sudah benar-benar jatuh cinta setengah mati, sedangkan Dan berusaha membela dirinya. Sementara Brian berpikir kalau anak ini memang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Alt menanyakan nama Arin,
Dan apakah dia akan bergabung dalam tim penumpasan? Dan Ariel mengiyakannya demi membantu dan semua orang langsung berpikir kalau inilah sosok istri yang sangat setia. Dia baru saja tiba, tapi sudah rela menantang bahaya demi Dan. Pemuda pirang itu berterima kasih karena gadis pemerah susu pemarah itu tidak bisa membantu akibat cedera. Memiliki satu anggota tambahan tentu sangat bagus dan kemudian meminta maaf karena tidak memberitahu mereka sebelumnya. Alt bilang itu bukan masalah besar karena sekarang saatnya beraksi. Pertama, mari kita bahas tentang goblin. Mereka berwarna hijau, suka membunuh makhluk lain dan mencuri, dan itulah target buruan kita di dalam hutan. Masalahnya, mereka tidak menduga kalau seluruh kelompok bangsawan akan ikut serta. Mereka ingin sekali mengeluh saat Mari terus mengoceh kalau ini adalah sebuah kehormatan bagi mereka. Kabar baiknya, karena aku tahu semua orang bakal babak belur, kemungkinan besar jagoan kita yang akan menjadi juru selamat. Alt memberitahu Dan, kalau meski menyebalkan, mereka sebenarnya adalah tim yang jauh lebih berpengalaman. Mereka adalah kelompok tercepat yang berhasil mencapai peringkat emas. Kabar buruknya, Mary terus-terusan mengganggu semua orang. Bahkan Ariel pun kena. Alt mulai menyusun rencana perjalanan. Dia dan Dan di depan, lalu para penyihir di belakang bersama pemanah. Tim hanya perlu tahu jenis sihir apa yang dikuasai penyihir kecil ini. Alt bertanya apa kemampuan Ariel. Biasanya, penyihir menggunakan sihir penghancur, peningkatan kekuatan, alkimia, atau bahkan sihir pemanggil arwah. Apa keahlian khususmu? Alt belum pernah bekerja sama dengan penyihir, jadi dia harus tahu untuk menentukan strategi perang. Ariel baru mau menjelaskan, tapi tiba-tiba sesuatu melesat di layar, dan anak panah hampir mengenai wajah seseorang. Santai dulu, kawan, pertahanan ala cat sejati ditunjukkan di sini. Jagoan kita sudah siap siaga. Astaga, goblin itu jelek sekali. Bahkan mata kiri dan kanan mereka seolah sedang bermusuhan dan melihat ke arah yang berbeda. Pemimpin suku mereka beneran butuh perawatan wajah. Brian sudah bersiap menyerang sampai Mari menahannya untuk melihat kemampuan mereka terlebih dahulu. Seekor goblin besar maju menyerang, terkena hantaman di wajah, dan langsung tumbang dengan mudah oleh Dan. Hanya dalam sekejap, semua makhluk hijau kerdil itu mati mengenaskan. Sungguh malang nasib menjadi goblin lemah. Alt memuji kerja keras semua orang, sementara Celis merasa aneh kenapa mereka bisa sampai disergap begini. Biasanya goblin tidak punya keberanian untuk menyerang para petualang dan langsung melarikan diri. Alt menjelaskan kalau mereka cuma berani menyerang lansia dan anak-anak, karena itulah mereka harus menemukan sarangnya dan memusnahkan semuanya. Namun Alt menyadari kalau kelompok bangsawan tampak sangat bosan, dan mengajak mereka untuk terus bergerak maju mencari seperti apa sarang goblin itu. Tapi semua orang malah menatapnya dengan berbagai ekspresi wajah yang berbeda. Dan sedang berdiri di depan sebuah penghalang merah, ada sesosok anak kecil yang tampak seperti blasteran goblin. Dia tidak tahu pasti, tapi tiba-tiba Alt berteriak menyuruhnya untuk segera melihat ke belakang. Saat berbalik dengan malas, dia melihat tangan raksasa bersiap meramukan kepalanya. Tiba-tiba Mary berpindah tempat dan melemparkan tombak yang berhasil menangkis serangan makhluk itu. Sekarang dia pasti bakal menyembangkan aksi hebatnya ini sampai 3 tahun ke depan. Dan bingung dengan apa yang dilakukannya. Tapi para bangsawan langsung menepuk pundaknya sambil berlagak, "Hei bocah, biarkan kami yang mengurus ini, karena kamu tidak akan sanggup." Hal itu beneran melukai harga dirinya. Monster itu adalah troll gunung batu dan akan sangat sulit bagi mereka untuk mengalahkannya. Mari memperingatkan semua orang agar tetap waspada dan menawarkan diri untuk ikut bertarung, tapi Alt melarang karena dia hanya akan mengganggu. Walaupun Dan sangat kuat, kelompok bangsawan ini sudah terbiasa bertarung bersama sejak lama, jadi mereka lebih mempercayai tim sendiri dan tampak sedikit menyesal sementara Ariel hanya diam memperhatikan dari kejauhan. Brian memanggil Veronica yang kemudian memejamkan mata untuk merapalkan sihir penguat semangat tempur. Aura emas langsung menyelimuti tubuh semua orang dan itu terlihat sangat mengesankan hingga Alt terpukau. Tiba-tiba sang monster melompat menyerang Mary. Mary bersiap menahan serangan dengan perisai besarnya. Sementara si gadis kecil pemanah yang terlihat sangat mini, melesatkan anak panahnya melewati bahu Brian hingga tepat mengenai mata monster raksasa tersebut. Monster itu meloncat ke arah perisai Mary, lalu dihempaskan ke udara, dan saat terjatuh Brian langsung menebas mata satunya lagi. Sekarang monster itu buta total, membuat Dan merasa cukup terkesan.
Seperti itulah gambaran kekuatan dari kerja sama tim yang solid, berbeda dengan Ariel yang sempat menghilang sejak adegan penjara bawah tanah, yang memiliki kekuatan murni yang sesungguhnya. Namun masalah utama dari Tron adalah regenerasi mereka. Luka mereka akan segera pulih dan penglihatan mereka kembali normal. Kelompok ini memang terkenal dengan strategi pertarungan yang matang, namun kelemahan fatal mereka adalah daya hancur serangan yang rendah. Mereka hanya menggunakan busur silang, belati, dan beberapa tombak biasa, jadi tidak ada serangan yang bisa membunuh monster dalam sekali serang. Ditambah lagi, mari lupa kalau tombak panjang itu seharusnya digunakan sambil menunggangi kuda. Beruntung mereka memiliki banyak sihir penguat dan taktik jitu, Mary mendapatkan tambahan kecepatan dan kekuatan ekstra yang membuatnya sangat percaya diri. Dia menghentakkan sepatu besinya, melesat maju ke depan dengan sangat cepat. Kalian lihat kan dia malah beneran bertingkah seperti kuda. Sumpah, tadinya aku ingin mengejeknya, tapi sudahlah. Dia berhasil menusuk bos monster itu hingga menciptakan kawah besar, lalu berpose sombong sebelum akhirnya muntah darah karena kelelahan. Baru mengalahkan satu monster saja tenaganya sudah terkuras habis. Brian bertanya, apakah dia baik-baik saja? Dan Mary menjawab tentu saja, dia aman. Sebagai seorang bangsawan, dia harus selalu menjadi contoh yang baik. Baru saja dia ingin melanjutkan omongannya. Sebatang anak panah tiba-tiba menancap tepat di bahunya. Masa-masa pamer kekuatan sudah berakhir. Mary langsung berlutut kesakitan, melihat ke depan, dan menyadari kalau hutan dipenuhi gerombolan troll dan goblin dalam jumlah besar. Brian bingung kenapa ada pasukan monster sebanyak ini, layaknya adegan mengerikan dari Attack on Titan. Al juga tidak mengerti dari mana mereka semua berasal. Ksatria wanita itu berteriak pada Veronica agar segera membawa semua orang pergi dari tempat itu. Dia berjanji akan mengulur waktu untuk mereka, meski dia sendiri sudah pasrah kalau ajalnya akan segera tiba. Brian tanya apa dia sudah gila, tapi dia langsung memotongnya dan menyuruhnya diam. Dia cuma mau melakukan tugasnya sebagai bangsawan. Tapi ada yang langsung merusak momen drama ini. Sang protagonis langsung bertanya, ini ada apa sih? Kenapa mereka tega sekali mempermalukannya? Dikira dia tidak akan melawan apa? Teman-temannya cuma menonton. Penasaran apa rencananya? Mary menyuruhnya berhenti keras kepala dan segera pergi dari sana. Pertarungan ini mustahil dan senjatanya juga kotor sekali. Benda apa yang ada di punggungnya itu? Meski beruntung bisa membunuh satu atau dua musuhnya, ada seratusan, tapi bocah ini malah bergaya mirip Sun Jinwoo. Dibandingkan dengan Lich, monster ini tidak ada apa-apanya. Dia menyuruhnya berhenti banyak bicara, karena tidak ada waktu. Tepat saat itu, seekor troll raksasa menyerang dari belakang dan hendak mencengkeram mereka. Tapi sang protagonis langsung menebasnya. Lengannya langsung terputus bersih dan menghilang. Para bangsawan langsung syok dan melongo heran. Sementara troll raksasa itu meraung kesakitan di kejauhan. Sang protagonis dengan santai bertanya pada veteran tentang rencana mereka selanjutnya. Pas dia menoleh, semua sudah bersemangat. Al berjanji berjuang sekuat tenaga ya, walau tidak seberapa sih, kenapa juga harus dengar kata Mary? Sang protagonis bisa saja langsung menyerang. Atau mungkin belum saatnya, karena dia belum sekuat itu. Dia memerintahkan barisan belakang agar menjaga jarak dari goblin, sementara dia dan akan menahan garis depan. Tapi tiba-tiba Ariel maju dan berkata dia yang akan membereskannya. Apa dia sekuat itu? Dia tersenyum misterius. Momen ini rasanya bakal jadi memelucu. Dia menantang dengan bertanya apa mereka penasaran dengan keahlian khususnya. Dia mengaku tidak punya keahlian khusus, karena semua sihir bisa dia kuasai. Dia mulai terbang, mengaktifkan peningkatan mana, peningkatan fokus, hingga peningkatan elemen. Kobaran api langsung muncul di tongkat sihirnya. Dia merapal sihir semacam manifestasi api naga. Gila sih, coba lihat bagaimana dia membakar seluruh hutan ini. Ini jelas kejahatan lingkungan hidup. Tolong panggil dinas kehutanan, sekarang juga, karena semua pohon langsung punah. Si telinga lancip tersenyum bangga. Urusan beres, kasihan Mary. Harga dirinya hancur lebur, sampai terduduk lemas bagaikan sampah di tanah. Bab berikutnya memperlihatkan racun mematikan tanpa penawar di wilayah ini. Seseorang berkata mereka sudah berusaha sekuat tenaga, namun sangat sulit untuk menjamin gadis itu bisa bertahan hidup. Ada seorang tabib di dalam ruangan bersama Bran. Sang protagonis berharap gadis itu baik-baik saja, karena dia seorang bangsawan.
Dia pikir dia tinggal di rumah mewah dengan pelayan hebat, kenapa dia malah ada di sini? Disitulah Aaron menjelaskan bahwa dia bukan lagi seorang bangsawan. Sang protagonis tentu saja bingung, bagaimana bisa? Padahal semua orang memanggilnya Nyonya dan sangat patuh padanya. Aaron membenarkan bahwa dia memang keturunan bangsawan dan semua orang di sana dulunya adalah pelayannya. Tapi itu dulu, melalui kilas balik, kita melihat Brian hanyalah seorang pelayan kecil yang malang. Para penjaga sedang mengawal kereta sambil mengobrol kosong ketika tiba-tiba sebuah anak panah menembus layar salah satu dari mereka, bendera biru berkibar. Para ksatria muncul, dan semua orang tewas mengenaskan. Seseorang melapor pada sang tuan dan bertanya apa yang harus dilakukan pada para tahanan. Pria di atas kuda memberitahu ayahnya bahwa mereka semua kriminal yang harus dieksekusi kemudian. Salah satu dari mereka mendekati Brian dan menyuruhnya menyebutkan kejahatan yang telah dia perbuat. Pria di kanan berdalih mereka cuma bandit kecil penjarah mayat perang. Detik itu juga, kepalanya langsung ditebas hingga melayang jatuh. Tahanan di sebelahnya gemetar ketakutan, sedangkan Brian hanya diam tanpa emosi. Pria pirang itu menyebut bocah ini terlalu muda untuk terlihat mati rasa bagai lilin tanpa api. Apa dia memang tidak peduli dengan hidupnya? Apa sebenarnya kejahatannya? Saat Dan membocorkan semua rahasia, Brian justru memilih mati dibanding membicarakan masa lalunya. Meski diancam akan dibunuh, dia tetap bungkam 1000 bahasa. Atau apa sang satria ragu membunuh anak kecil tanpa alasan? Tiba-tiba saja, satria itu sudah bersiap menghunus pedangnya, sementara si rambut pirang tertawa dan memuji keberanian bocah itu. Dia menyukainya, jadi anak ini akan menjadi hadiah sempurna untuk putrinya. Aneh banget kan logikanya. Masa ada ayah yang terpikir memberikan budak kriminal jalanan sebagai kado ulang tahun untuk anak perempuannya. Padahal dia bisa membelikan boneka atau mainan biasa. Sedangkan Brian hanya tertegun heran. Dia resmi jadi budak sekarang. Hidup ini memang tidak berharga. Sementara itu, bocah tanpa emosi kita sedang berendam di bak mandi tanpa tahu apa yang terjadi. Para pelayan mengeluh tubuhnya sangat bau dan tidak layak untuk menemui nona muda mereka. Jadi dia harus dibersihkan dulu. Dia heran, karena tempat yang memandikan budak pasti punya banyak uang. Siapa sebenarnya nona muda ini, dan kenapa mereka mempercayai kriminal sepertinya? Seorang prajurit memperingatkannya, agar tidak meremehkan nona muda jika masih ingin hidup. Kemudian Mary yang baru berusia 7 tahun, muncul dengan penuh semangat untuk melihat hadiah barunya itu. Ayahnya memang agak kurang waras ya. Mary langsung menepuk dada Brian, dan berkomentar bahwa tubuh bocah itu terlihat sangat kurus sekali. Brian merasa gadis kecil ini sangat cerewet dan menjengkelkan, tapi Mary malah tersenyum manis berjanji akan merawatnya dengan baik. Saat ditanya namanya, Brian menjawab namanya adalah Jared, tapi menurut Mary nama itu kurang keren. Dia pun mulai berpikir keras. Akhirnya Mary memberinya nama baru yaitu Brian. Sang ilustrator menggambarkan momen ini dengan sangat imut seolah adegan penamaan budak ini lucu sekali. Padahal aslinya menyedihkan banget loh. Bahkan Brian sendiri menganggap nama baru pemberiannya itu sangat jelek. Bab berikutnya dimulai dengan kutipan bahwa manusia adalah makhluk yang sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Kini, alih-alih bertarung di jalanan, dia menghabiskan harinya dengan melakukan pekerjaan rumah yang belum pernah dia coba. Dia juga tidak perlu lagi berebut makanan basi, karena sekarang selalu ada sup hangat dan roti segar setiap pagi. Kehidupan barunya dikelilingi orang-orang ramah, tanpa ada yang berniat membunuhnya. Seorang pelayan menyapanya dengan hangat, tapi dia hanya terpaku canggung. Saat ditanya, apakah dia kerasan, dia menjawab tidak ada hal yang perlu dikeluhkan. Pelayan itu memegang wajahnya, dan berkata bahwa kondisi kesehatannya sudah jauh membaik dari dahinya, entah apa maksudnya. Tapi wajah Brian langsung merona merah, karena malu. Dia bertanya kenapa pelayan itu bersikap manis, secara tiba-tiba. Dia merasa hanya ada satu masalah dalam hidup barunya ini. Tiba-tiba Mary berteriak memanggil namanya meminta dibelikan camilan manis. Masalah utama bagi Brian adalah Mary yang terus memanggilnya seharian penuh. Dia menyuruhnya meminta bantuan pelayan lain, tapi Mary beralasan ibunya melarang hal itu, dan para pelayan juga tidak mendengarkannya. Brian akhirnya mengalah, dan membawakannya sepiring pasta hangat. Mary makan dengan sangat gembira sambil memujinya, karena hanya Brian yang bisa menyelinap mengambilkan makanan lezat untuknya. Apa dulu dia ini buronan legendaris sebelum kemari? Dia tidak menjawabnya,
dan memberitahu kita bahwa begitulah caranya dia berhenti menjadi Jared. Waktu pun berlalu. Saat sedang menyiram bunga, Mary memanggilnya lagi. Kali ini dia sudah tumbuh lebih dewasa dan mengabarkan bahwa ayahnya akan pulang dari medan perang. Ayahnya pun akhirnya tiba di kediaman. Pemimpin keluarga Chatillon bernama Leslie pulang bersama istrinya Catherine Chatillon. Sang ayah merasa senang bisa kembali ke rumah. Mary berlari memeluk ayahnya, yang terkejut sekaligus bangga melihat putrinya sudah tumbuh sangat besar. Brian hanya memberi salam hangat lewat anggukan kepala. Seseorang bertanya, apakah Mary hanya bahagia saat melihat ayahnya saja? Di sampingnya ada dua kakak laki-lakinya yang terlihat sangat baik, dan ini agak aneh. Keluarga ini terlalu harmonis dan sempurna. Bagaimana bisa dia sampai diusir nantinya? Kedua saudaranya itu bernama Leon dan Reynold. Semua orang mengelus kepalanya bergantian. Salah satu kakaknya berterima kasih pada Brian karena sudah menjaga adiknya. Brian merasa canggung, tapi Leslie langsung mengajak makan bersama. Suasana makan malam penuh tawa dan kebahagiaan terasa sangat hangat. Setelah piring dibereskan, Leslie memanggil Brian untuk mengobrol malam hari di pemandian air hangat tentang kehidupannya selama 5 tahun terakhir ini. Brian menjawab bahwa kehidupannya di sini sangat sempurna berkat kebaikan Sang Tuan. Dia merasa telah diberikan kehidupan baru saat dirinya hampir mati, serta alasan untuk terus melangkah maju. Tuan Tanah menatapnya dalam-dalam dan bertanya, apakah Brian bersedia mempertaruhkan nyawa demi dirinya. Brian seketika merinding ketakutan karena tahu dia sedang dalam masalah besar sekarang. Tiba-tiba seekor kuda muncul di depan kastil membawa sepasukan tentara. Ya, pasukan itu datang untuk menghabisi kalian. Tidak banyak yang bisa kamu lakukan selain klik tombol suka di